Iya, teman-teman, kalau kita lihat media sosial hari ini, kira-kira apa yang sering muncul tentang ASN? Ya ternyata kadang yang viral tuh yang negatif begitu. Nah, kira-kira seperti apa ya wajah ASN di era digital ini? Nah, untuk membahas ini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa di studio. Yang pertama ada Ibu Gusti Ayu Putuswardani, Kepala BPSDM Kementerian Hukum. Juga yang kedua ada Bapak Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP. Saya mau langsung aja nih bicara soal bagaimana penerapan pembekalan Pancasila dalam sehari-harian ASN ya Pak ya. Karena kenapa sih image-nya tuh kok kayaknya ASN tuh jauh dari Pancasila gitu. Beberapa waktu lalu Pancasila itu kan tidak diajarkan dalam pendidikan formal secara khusus gitu. Mata ajaran khusus Pancasila. Nah, inilah mungkin ada jaraknya ada di sini. Maka daripada itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sekarang menginisiasi bekerjasama dengan Kementerian Dikdasmen untuk mengajarkan kembali pendidikan Pancasila secara formal. Jadi sekarang mata pelajaran Pancasila itu sudah diajarkan lagi di sekolah SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Itulah nanti akan mendekatkan manakala mereka nanti bekerja sebagai aparatur sipil negara, nilai-nilai Pancasila itu sudah terpatri. Karena kalau kita bicara tentang ASN yang Pancasila, memang ini menjadi target ya Indonesia. Karena kita lihat visi dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ini menjadi salah satu tugas penting dari sebuah lembaga pendidikan seperti BPSDM Hukum. Karena kalau kita lihat dari tugas BPSDM Hukum dalam Keputusan Menteri Nomor 1 tahun 2024, ternyata BPSDM Hukum itu mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Nah, berarti yang di bidang hukum itu belum tentu hanya di Kementerian Hukum saja. Nah, fokus dari BPSDM Hukum sejak awal 2025 yang lalu, kita merubah nomenklatur kampus pengayoman yang ada di BPSDM Hukum menjadi kampus pengayoman Pancasila. Ya, bagaimana ideologi Pancasila bisa masuk, bisa internalisasi ke dalam semua program pendidikan dan pelatihan, khususnya untuk ASN yang di Kementerian Hukum dan umumnya untuk ASN yang ada di kementerian lembaga lainnya. Nah, tadi kan saya di awal sempat singgung nih Bu ya, karena ASN itu banyak tuntutannya. Ini bukan tanpa alasan karena 5 tahun lalu itu ada riset yang menunjukkan bahwa ASN ini tidak tertarik dengan Pancasila begitu, tidak mau gitu loh dengan Pancasila. Nah, perkembangannya setelah 5 tahun dengan program yang dijalankan oleh Pak Prakoso dan juga Ibu Ayu, seperti apa ini? Apakah sudah ada perubahan atau bagaimana gitu? Boleh Pak Prakoso? Iya, pasti ada perubahan karena BPIP gotong royong nih, pasti dengan lembaga kementerian dan lembaga yang lainnya. Salah satunya dengan Kementerian Hukum nih. Kita akan menguatkan terus nih dari tempat ke tempat. Baru aja saya dari Tua, dari Kendari. Ya ini kan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila itu harus menjadi pedoman seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi ASN, aparatur sipil negara sebagai suri toladan untuk mengaktualisasikan Pancasila. Karena ini kesepakatan kita loh. Indonesia itu berbineka tunggal ika. Berbeda-beda loh ya. Kita pulaunya juga berbeda, adat istiadatnya berbeda, mungkin agama dan kepercayaannya berbeda. Itu kan disatukan oleh kesepakatan yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Itu salah satunya. Oke, nah kalau dari data BPSDM sendiri, Ibu, BPSDM Hukum, sudah terlihat belum apa yang paling signifikan dari program yang sudah selama ini dijalankan? Iya, kalau kita bicara tentang outcome ya, berarti ini kita bicara tentang outcome. Memang karena kita baru menjelang 1 tahun nih Mbak April ya, program Kampus Pengayoman Pancasila ini belum genap 1 tahun. Jadi ini masih menjelang 1 tahun, namun kita sedikit optimis nih gitu ya, karena kita lihat perjalanannya selama kita menginternalisasikan butir-butir Pancasila yang ada di Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari di BPSDM Hukum ini sudah mendapatkan hasil. Kalau kita lihat, kita sering menanyakan kepada teman-teman yang ada di BPSDM Hukum, termasuk yang para peserta pelatihan gitu ya. Pada saat mereka ada di BPSDM Hukum, kita tanya, sudah seberapa Pancasila Anda? Gitu. Nah, mereka harus siap itu dengan jawabannya gitu. Hari ini kita sudah melaksanakan apa dan saya ada di zona berapa ya. Kebetulan di BPSDM Hukum itu kita bagi
dibagi menjadi 5 zona. Zona sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya dari situ masing-masing zona sudah ada butir-butirnya Pancasila. Jadi pada saat kita sedang berjalan tiba-tiba ada di zona 1, kita ditanya oleh humas gitu ya, sudah seberapa Pancasilakah Anda? Dia harus bisa menjawab gitu ya. Atau kita beri kesempatan lihat dulu nih butirnya ini gitu ya. Pada saat dia sudah bisa menggatukkan atau menyambungkan ya. Orang Jawa menggatukkan ya antara butir sila dengan kehidupan yang dia laksanakan hari ini, itu sudah menunjukkan bahwa dia mulai paham nih. Jadi mulai bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Ya, mungkin kalau kita lihat contohnya, sudah seberapa Pancasila Anda? Oh ternyata saya ada di zona 1. Tadi pagi Bu, kita mau berangkat ke kantor, sudah bismillah berdoa dulu. Itu Pancasila. Masuk sila 1 ketuhanan ya. Nah, itu sederhana itu. Dia mengimplementasikan atau menginternalisasikan Pancasila dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan seperti ini, karena kita sudah berjalan hampir setahun, lama-lama mereka akan terbiasa dengan seperti itu. Nah, kita berharap outcome-nya nanti bisa kita lihat nanti. Nah, ini kan no peak hoax ya Bu ya. Kita akan tayangkan bersama nih apa yang tadi Ibu ceritakan. Kita punya nih tayangannya. Oke, kita lihat bersama. Oke. Sebagai pembina, saya memberikan hak kepada semua taruna untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Biasanya kalau rapat, kita saling menghargai pendapat orang lain. Pengamalan saya sih biasanya kalau hari Senin saya selalu rajin untuk hadir di apel penaikan bendera merah putih, dan juga kalau ada apel di kementerian. Kalau kita mau ada kegiatan, sebelum mulai kegiatan kita ada rapat dulu Mas untuk menyamakan persepsi dan mengambil keputusan kegiatan itu dilaksanakan seperti apa. Kita menerapkan adil untuk semua orang. Artinya berlaku adil itu kita memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban buat teman-teman kita. Ketika mereka semua telah berkinerja, kita berikan apresiasi. Ketika mereka katakan melanggar atau ada sesuatu yang kurang berkenan, kita berikan teguran apresiasi. Demikian. Wah, keren banget ini ya. Ada tanggapan Pak Prakoso? Ya, nilai-nilai Pancasila itu bagus sekali dan itu diimplementasikan. Caranya apa sih? Salah satunya itu untuk Gen Z. Jangan sebagai crab mentality. Crab mentality itu apa tuh sekarang? Crab mentality itu ketika teman kita mau naik itu dihambat atau ditarik ke bawah. Itu jangan sampai, itu diperangi itu. Sehingga kita ini peradabannya maju. Doronglah teman-teman kita Gen Z yang lain punya inovasi, kita dorong untuk maju. Itu baru namanya nilai-nilai Pancasila. Oke, keren banget. Nah, saya juga ingin tahu nih, menurut pandangan Bu Ayu dan juga Pak Prakoso, membangun citra ASN di media sosial sekarang ini seperti apa menurut Bapak dan Ibu? Apakah harus yang modern terus atau harus yang justru mungkin diarahkan balik konvensional, malah seperti apa? Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak April. Jadi ada sih terbersit gitu ya. Ini kelihatannya kalau yang kita hadapi sekarang tantangannya adalah mereka Gen Z gitu ya. Gen Z itu kan memang jauh dari apa namanya kehidupan kita yang dulu ya. Kita kalau saya ini kan baby boomer mungkin sama. Sama baby mungkin boomer. akan lebih mudah secara konvensional menyerap gitu ya apa yang ada. Tapi kalau Gen Z ini memang kita sepertinya perlu satu metode khusus untuk mereka, karena mereka hari-hari lihatnya gadget, berarti kita tidak bisa memberikan materi atau internalisasi secara konvensional juga gitu. Kalau dari BPIP sendiri secara general, nah Gen Z ini seperti apa supaya menumbuhkan dari dalam dirinya untuk sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila gitu. Ya, ini kan era Gen Z kan era digital nih. Kita memang sekarang hidup di era digital. Intangible, sehingga ke arah digital tetap menurut saya Gen Z, ayo kita kuatkan karakter. Yang membedakan orang Indonesia dengan orang Singapura itu apa sih? Yang membedakan orang kita dengan orang Malaysia itu apa sih? Yang membedakan kita dengan orang Belanda atau orang Inggris itu apa sih? Kita mempunyai karakter Pancasila. Itu. Nah, kita ini berbeda-beda titik tepat satu loh. Kita ini harus bangga. Kita itu punya karakter Pancasila. Mungkin ada sebagian negara-negara lain, warga negaranya itu berpisah karena ada hal tertentu atau etnis tertentu. Kalau kita ini hanya menyatu loh. Itulah kebanggaan kita. Walaupun di digital, nan jauh di sana, mungkin Gen Z yang ada di diaspora, tetap nilai-nilai Pancasila itu sebagai karakter yang membedakan
warga negara Indonesia dengan yang lain itu kita berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah dan berkeadilan. Jadi kita boleh nih beda-beda etnis, budaya, bangsa, tapi kita satu Pancasila. Betul ya Pak ya? Oke. Kita lihat dulu polling yang satu ini ya Bapak Ibu. Kalau kamu jadi ASN, apa yang mau kamu ubah duluan? Nah, pilihannya yang pertama adalah cara pelayanan publik agar lebih cepat. Yang kedua, sistem digitalnya, budaya kerja antar pegawai lebih kompak, dan yang terakhir, gaya komunikasi ke masyarakat lebih ramah. Ternyata yang paling banyak nih Bapak dan Ibu adalah cara pelayanan publik agar lebih cepat. Nah, jadi kebanyakan 71% tuh menginginkan ayo dong birokrasinya cepet gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu deh boleh komen terkait polling ini seperti apa? Baik, mungkin kami juga harus sepakat ya. Karena zamannya sekarang adalah zamanan transformasi digital gitu ya. Jadi emang arahnya emang harus seperti itu. Kita harus mengakui mereka pengen cepat mendapatkan pelayanan kita, dan itu menjadi salah satu fungsinya ASN ya. Memberikan pelayanan secara cepat itu menjadi salah satu fungsi ASN, makanya kita juga harus fokus. Jadi bagaimana kita bisa mempercepat semua proses pelayanan kita dengan bentuk digitalisasi. Sekarang kita sudah menggunakan aplikasi ya. Pada saat kita memberikan satu pelatihan sekarang dengan adanya imbas dari efisiensi anggaran ini termasuk imbasnya termasuk COVID ya. COVID kemarin ternyata dampaknya luar biasa untuk kita ya. Jadi tadinya negatif jadi positifnya. Sekarang kita sudah terbiasa dengan digitalisasi. Nah, ini salah satu yang kita sedang kembangkan terus khususnya di BPSDM Hukum, karena sekarang kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang pertama, yang kedua dengan e-learning. E-learning kita punya MOOC gitu ya. Jadi memang semua pelatihan bisa dilaksanakan secara aplikasi dan kapan saja bisa dilaksanakan. Tidak perlu harus mendaftar, kita datang ke BPSDM mengirim surat usulan gitu ya. Tapi dengan membuka website BPSDM ya yang sedang kita rancang ini, cukup klik kita mau ikut pelatihan apa, kita ada di mana, itu akan nanti kita bisa langsung kita serap dan kita bisa ikutkan pelatihan. Ini sedang kita rancang karena memang kita sedang menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan Bapak Menteri transformasi digital seluruh kegiatan di unit eselon 1-nya ini sedang kita siapkan. Jadi kita saya sepakat dengan cara pelayanan publik yang lebih cepat karena memang itu yang dibutuhkan pada saat ini. Pak Prakosa ada tanggapan? Saya juga sepakat Bu Ayu. Jadi cara pelayanan publik lebih cepat, namun harus dimengerti pasti dalam pelayanan publik itu kan harus ada kualitas. Maka dalam era digital itu bukan kecepatannya tapi terprediksi. Kapan itu terencana. Jadi bedanya era dulu sama era digital, semua terencana. Dan kepastian, keadilan, dan efek manfaatnya. Jadi pelayanan publik yang cepat tidak harus secepat-cepatnya, tetapi cepat itu terencana secara terprediksi kapan. Misalkan dalam pelayanan publik harus 3 hari, ya terencana sehingga Gen Z bisa menyelesaikan hal yang lain. Terencana pasti ini. Cepat dan tepat gitu ya Pak ya? Cepat dan tepat dan terprediksi kapan itu akan selesai gitu. Dan itu tadi manfaatnya ada. Nah ini pastinya juga ada hubungannya dengan Pancasila ya Bu Ayu ya, terkait bagaimana percepatan pelayanan publik ini dilakukan. Masuk sila keberapa nih Pak? Iya, keadilan. Keadilan sosial ya. Keadilan sosial. Jadi tidak membedakan apakah saya anak siapa, apakah saya suku mana, apakah saya agamanya apa. Pelayanan bersifat sama. Di dalam hukum itu setiap warga negara itu sama loh, kedudukan di dalam hukum loh, sehingga dalam pelayanan pun sama, gitu. Itu. Ibu Ayu boleh dong spill sedikit nih ya kalau kita boleh tahu apa sih tantangannya untuk memberikan pembekalan nilai-nilai Pancasila kepada ASN di BPSDM Hukum? Iya. Jadi memang kalau kita bicara tentang tantangan gitu ya, apalagi kita materinya Pancasila gitu ya, kayaknya apalagi sih ini gitu. Kalau mungkin kita dulu mendapatkan pelajaran itu, tapi anak-anak sekarang mungkin SD, SMP, SMA mungkin sudah mulai sedikit mulai sekarang sedikit sekali sudah mulai dapat. Tapi paling tidak kita harus bisa melihat juga, kita harus bisa menyesuaikan dengan era mereka gitu ya.